Indonesia merupakan bumi yang kaya, memiliki sumber daya yang melimpah, negeri elok yang banyak potensi, dengan kekayaan alamnya yang memberi banyak manfaat. Swasembada pangan merupakan target Indonesia Emas tahun 2045. Kekuatan bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia mampu menjadi bekal yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Tercatat jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 269,6 juta jiwa dan diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2045 mencapai 318,9 juta jiwa. Semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk, semakin tinggi pula kebutuhan yang harus terpenuhi, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Salah satunya yaitu kebutuhan beras sebagai bahan pangan utama. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah produksi beras di Indonesia tahun 2019 sekitar 31 juta ton. Angka tersebut menurun sebesar 7,75% atau sebanyak 2,63 juta ton dari tahun 2018. Terlebih, Indonesia juga akan dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan pangan di masa depan, yang dapat menyebabkan degradasi kualitas sumber daya pertanian dan infrastruktur pendukungnya. Salah satu keberhasilan produksi pangan ialah perluasan daerah pertanian baru. Akan tetapi, saat ini telah terjadi permasalahan di mana konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian semakin besar, khususnya sawah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menginformasikan luas lahan baku sawah tahun 2019 sebesar 7,64 juta hektar dengan luas lahan terbesar terdapat di Jawa Timur yaitu 1,21 juta hektar, Jawa Tengah 1,04 juta hektar, Jawa Barat 920.000 hektar, Sulawesi Selatan seluas 654.000 hektar, dan Sumatera Selatan 470.000 hektar. Sementara itu, jumlah lahan pertanian baru yang dapat dibuka pemerintah hanya berkisar 20.000 sampai 30.000 hektar per tahunnya. Indonesia memiliki lahan kering seluas 53 juta hektar atau sebesar 8,67% dari seluruh luasan daratan Indonesia. Dalam rangka swasembada pangan dan mencapai target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, lahan kering merupakan aset yang dapat digunakan mencapai target tersebut. Sejauh ini pemanfaatan lahan kering sebagai lahan pertanian telah dilakukan, salah satunya adalah dengan pertanian padi koko. Meskipun dapat tumbuh pada lahan kering, padi koko memiliki toleransi ketersediaan air tanah minimum sebesar 25%. Apabila ketersediaan air tanah minimum padi koko tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan pertumbuhan dan produksi padi koko menjadi tidak optimal. Teknologi yang umum diterapkan untuk mengatasi ketersediaan air yang terbatas adalah water harvesting. Teknik water harvesting memanfaatkan air hujan serta limpahan air dari lahan pertanian sebagai sumber irigasi. Namun sejauh ini, pengairan menggunakan teknik tersebut hanya diterapkan secara manual oleh petani, sehingga perlu adanya inovasi rekayasa teknologi irigasi pertanian yang solutif dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pertanian padi koko pada lahan kering mempunyai kelembapan air tertentu. Jika air tersebut kelebihan, akan dialirkan pada waterbank sebagai tempat penampungan air. Selain itu, fungsi dari waterbank pada sistem ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan air tawar, salah satunya ikan lele. Berlatar belakang masalah tersebut, kami dari tim Universitas Negeri Semarang yang beranggotakan Aris Yudi Brastio, Ahmad Atoilah, dan Famela Tiara Intan memiliki gagasan inovatif Smart Fish, Smart Farming System, inovasi teknologi pertanian multiguna pada lahan kering berbasis Artificial Intelligence sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani menuju Indonesia Emas 2045. Sistem ini merupakan teknologi cerdas yang mampu mengatur sistem irigasi pertanian padi koko secara real-time dan otomatis dengan akurat serta sebagai tempat budidaya ikan lele. Teknologi SmartFish dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang terpasang pada microcontroller Atmega sebagai Central Processing Unit. Pengaplikasian teknologi ini diintegrasikan dengan sensor kapasitif soil moisture dan real-time clock untuk memonitoring dan menjaga kelembapan tanah optimum yang dibutuhkan sesuai waktu penggenangan yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat pula beberapa komponen pendukung yang meliputi pompa air untuk mengalirkan air irigasi, water bank sebagai penyimpanan sekaligus sumber air irigasi, saluran air yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air menuju water bank, panel surya sebagai sumber energi listrik penunjang, serta baterai sebagai tempat penyimpanan energi. Sistem teknologi SmartFish akan menampilkan pembacaan sensor dalam bentuk presentase massa air per massa tanah yang diperoleh dari hasil kalibrasi sensor. Proses kalibrasi dilakukan dengan metode gravimetri, yaitu dengan cara mengujikan sensor pada beberapa sampel tanah dengan kadar air yang telah ditentukan.
Apabila sensor menunjukkan nilai batas minimum ketersediaan air tanah yaitu sebesar 25%, maka mikrokontroler akan memberikan perintah kepada pompa untuk mengalirkan air dari waterbank menuju areal sawah. Sebaliknya, pada saat hasil pengukuran sensor telah melampaui batas minimum kelembapan relatif tanah, maka mikrokontroler akan memberikan perintah kepada pompa untuk menghentikan pengairan. Adapun apabila terjadi hujan berkepanjangan yang menyebabkan tanaman padi terendam banjir, maka saluran air akan berperan untuk membuang kelebihan air tersebut dan mengalirkannya menuju waterbank. Pembuangan air tersebut tidak lain bertujuan untuk mencegah kemungkinan kematian tanaman padi akibat pembusukan akarnya. Selebihnya, air yang dialirkan menuju waterbank dapat digunakan kembali untuk pengairan selanjutnya. Proses ini dilakukan secara real time, kurang lebih selama 90 hari. Setelah lebih dari 90 hari, maka pengairan akan dihentikan dan sawah akan dibiarkan kering hingga waktu panen. Adanya SmartFish diharapkan mampu menjadi solusi efektif terhadap pertanian lahan kering, serta mampu meningkatkan produksi padi nasional dan pendapatan petani guna mewujudkan Indonesia mandiri pangan dan menjadi penggerak teknologi pertanian cerdas menuju Indonesia Emas 2045.